Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Yolanda dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2019 akan mempresentasikan tugas media pembelajaran biologi tentang sistem ekskresi khususnya penampang kulit. Kompetensi dasar dalam pembelajaran ini yang pertama yaitu 3.9, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dan mengaitkannya dengan proses ekskresi sehingga dapat menjelaskan mekanisme serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem ekskresi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. 3.10 yaitu menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem ekskresi manusia melalui berbagai bentuk media presentasi. Indikator yang dicapai dalam materi ini yang pertama yaitu 3.9.1, merinci organ-organ penyusun sistem ekskresi. 3.9.2 menjelaskan fungsi sistem ekskresi pada manusia. 3.9.3 mengaitkan fungsi kulit sebagai alat ekskresi. 3.9.4 menunjukkan lapisan dan kelenjar kulit dengan menggunakan torso atau gambar struktur kulit. 3.9.5 menganalisis fungsi kulit sebagai pengatur panas atau termoregulasi. 3.9.6 menjelaskan mekanisme kontrol hipotalamus terhadap pengeluaran keringat. 3.9.7 memberikan contoh teknologi sistem ekskresi. Yang pertama yaitu pengertian kulit. Kulit merupakan organ tubuh terbesar yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Secara umum, kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dari cedera atau patogen. Selain itu, kulit juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, mengendalikan kehilangan cairan yang tidak terasa, serta menyimpan vitamin D, lemak, dan juga air. Selanjutnya yaitu struktur kulit. Struktur kulit terdiri dari 3, yang pertama yaitu epidermis, yang kedua dermis, dan yang ketiga hipodermis. Epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi. Adapun fungsi dari epidermis ini, yang pertama yaitu membentuk sel-sel kulit baru. Sel kulit diproduksi di bagian dasar epidermis. Sel-sel kulit yang baru terbentuk akan terdorong mencapai lapisan kulit paling luar dalam waktu 1 bulan untuk menggantikan sel-sel kulit yang mati. Yang kedua yaitu melindungi lapisan kulit di bawahnya. Lapisan kulit epidermis memproduksi keratinosit yang berfungsi melindungi tubuh dari bakteri, parasit, virus, hingga panas yang menjadi penyebab kulit kering. Yang ketiga, memberi warna pada kulit. Epidermis mengandung melanosit, yaitu sel yang memproduksi melanin atau pigmen pemberi warna kulit. Fungsi melanin ini ialah untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Selanjutnya, lapisan kulit epidermis terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu stratum corneum, yaitu berupa sel mati yang mengelupas. Yang kedua, stratum lucidum, berupa sel hidup yang berwarna bening. Yang ketiga, stratum granulosum, berupa berisi pigmen kulit. Yang keempat, stratum spinosum. Yang kelima, stratum germinativum, yang aktif membelah memproduksi sel kulit baru. Selanjutnya yaitu dermis,
Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat dan kelenjar minyak, serta folikel rambut. Fungsi dari dermis ini, yang pertama yaitu merasakan sakit dan sentuhan. Pada lapisan dermis terdapat ujung-ujung saraf dengan reseptor yang berfungsi mengirimkan sinyal kepada otak untuk merasakan sensasi sentuhan, gatal, sakit, panas, dingin, dan yang lainnya. Yang kedua, memproduksi keringat dan minyak. Keringat dibutuhkan untuk menurunkan suhu tubuh, sedangkan minyak dibutuhkan agar kulit tetap terasa lembab dan juga lembut. Yang kedua, dapat menumbuhkan rambut. Folikel rambut yang berada di lapisan kulit dermis berfungsi untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit wajah, kepala, dan seluruh tubuh. Yang keempat, mengalirkan darah yang menutrisi kulit. Selain mengalirkan nutrisi dan oksigen, pembuluh darah dilapisi dermis juga membantu mengatur suhu tubuh. Jika kulit terlalu panas, pembuluh darah akan melebar, melepaskan panas. Saat kedinginan, pembuluh darah akan mengkerut untuk menyimpan panas. Yang kelima yaitu melawan infeksi. Pembuluh limfatik di lapisan kulit dermis adalah bagian penting sistem imunitas tubuh untuk menghalangi terjadinya infeksi. Adapun komponen pada jaringan dermis, yang pertama yaitu folikel rambut, yang kedua kelenjar minyak, yang ketiga kelenjar keringat, yang keempat pembuluh darah, yang kelima ujung saraf. Folikel rambut merupakan kantong kecil pada kulit sebagai tempat tumbuhnya rambut. Yang kedua yaitu kelenjar minyak atau yang dikenal dengan kelenjar Sebaceae adalah suatu kelenjar kecil pada kulit yang bentuknya menyerupai karung. Yang ketiga yaitu kelenjar keringat. Kelenjar keringat terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kelenjar ekrin, yaitu kelenjar yang menghasilkan cairan encer dan tidak berbau. Yang kedua yaitu kelenjar apokrin, yaitu kelenjar yang ditemukan pada area tubuh yang terdapat folikel rambut, di mana kelenjar keringat ini mampu menghasilkan cairan yang berbau. Yang keempat yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel pembentuk kulit sekaligus mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang kelima yaitu ujung saraf. Ujung saraf berfungsi mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, kesemutan, mati rasa, atau sensasi terbakar. Struktur kulit yang terakhir yaitu hipodermis. Hipodermis adalah lapisan kulit paling bawah atau paling dalam. Fungsi hipodermis yaitu lapisan lemak pada hipodermis adalah melindungi tubuh dari panas dan dingin, sebagai cadangan energi dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, organ dalam tubuh. Adapun komponen pada jaringan hipodermis, yang pertama yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat bawah kulit hipodermis berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam, pembentuk kontur tubuh, dan bertanggung jawab sebagai cadangan makanan. Yang kedua yaitu jaringan adiposa. Biasanya disebut sebagai adiposit lemak atau jaringan lemak. Fungsi utama jaringan adiposa adalah menyimpan trigliserida sampai diperlukan untuk membentuk energi dalam tubuh. Selain itu juga berfungsi untuk menyediakan penyekat panas untuk tubuh. Selanjutnya yaitu fungsi kulit sebagai pengatur suhu tubuh atau termoregulasi. Termoregulasi merupakan pengaturan suhu tubuh agar tetap pada kisaran normal. Kulit berkontribusi terhadap pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi melalui dua cara. Yang pertama yaitu pengeluaran keringat, dan yang kedua menyesuaikan aliran darah di permukaan kapiler. Pada suhu tinggi, tubuh mengeluarkan keringat dalam jumlah banyak serta memperlebar pembuluh darah atau
rotasi sehingga tubuh akan terbawa keluar dari tubuh. Sebaliknya, pada saat suhu rendah, tubuh akan mengeluarkan lebih sedikit keringat dan mempersempit pembuluh darah, sehingga mengurangi pengeluaran panas dari tubuh. Selanjutnya, mekanisme pengeluaran keringat oleh hipotalamus. Pada saat tubuh tinggi berada pada lingkungan yang panas, kulit akan menerima impuls dan mengakibatkan pembuluh darah melebar. Aktivitas pembuluh darah akan memberi respon pada hipotalamus bahwa tubuh sedang panas. Hipotalamus akan merespon dengan mengeluarkan atau mensekresi enzim bradakinin. Enzim bradakinin akan memberi respon pada kelenjar keringat guna pengambilan air dan garam zat sisa metabolisme tubuh pada pembuluh darah dan dikeluarkan dalam bentuk keringat. Kulit akan membuka pori-porinya dan mengeluarkan keringat melalui saluran keringat yang dihasilkan kelenjar keringat. Saat tubuh berada di lingkungan dingin, pembuluh darah akan menyempit dan merespon pembuluh darah diterima hipotalamus. Hipotalamus membuat pori-pori kulit menyempit sehingga keringat tidak atau sedikit dikeluarkan untuk mencegah tubuh kehilangan panas. Terkadang tubuh merespon dengan menggigil untuk menambah panas tubuh. Yang terakhir yaitu contoh teknologi sistem ekskresi kulit. Yang pertama yaitu cangkok kulit atau skin grafting. Cangkok kulit adalah tindakan memindahkan sebagian atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke resipien yang membutuhkannya. Kulit yang digunakan dapat berasal dari diri sendiri atau orang lain. Biasanya, kulit donor diambil dari paha, pantat, punggung, atau perut. Cangkok kulit ini bertujuan untuk penanganan luka bakar yang parah dengan area luka yang luas. Selain untuk menangani berbagai luka badan, cangkok kulit juga bisa digunakan untuk operasi plastik atau bedah rekonstruktif. Yang kedua yaitu teknik sistem prostetik. Teknik sistem prostetik adalah kulit elektronik yang terbuat dari komponen magnet dan sensor yang dibalut dengan material membran polimer. Teknik sensor ini bisa merasakan tekanan bahkan dalam skala paling kecil, sehingga memberikan stimulus respon yang sangat cepat. Demikianlah materi presentasi saya mengenai sistem ekskresi khususnya penampang kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.